every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Okay, my name is Tia also. Okay guys, last reading for this month. Last reading, last zodiac. This time is for Aquarius. Okay, disclaimer. Readingan ini sifatnya general, bacaan umum, jadi aku menarik energi kolektif atau energi banyak orang. So, ini bisa resonate ke kamu, bisa juga enggak resonate ke kamu. Apabila tidak resonate ke kamu, coba cek your sun, moon, rising, and Venus ya. Terus juga apabila memang juga masih tidak resonate, berarti readingan ini bukan buat kamu. Mungkin the next reading energinya bisa ketarik kali sama saya. Untuk cek moon, sun, moon, rising, and Venus tuh misalnya gini, sunnya kalian tuh di Aquarius, moonnya misalnya di Aries. Mungkin kalian cek readingan Aquarius dan Aries gitu, kali aja ada salah satu yang memang cocok sama kalian gitu ya. Dan ini readingan sifatnya just for fun. Jadi sangat tidak disarankan untuk dijadikan parameter pengambilan keputusan. Apabila ada masalah atau kalian memang harus memutuskan sesuatu, mungkin kalian berada di dua pilihan atau lebih dari dua pilihan, coba komunikasikan masalah kalian ke Tuhan Yang Maha Esa dan ke semesta lewat doa pastinya. Dan untuk mungkin bagi yang muslim, kalau kalian bingung dengan keputusan yang harus kalian ambil, atau kalian berada di dua pilihan atau mungkin lebih dari dua pilihan, mungkin kalian bisa istiqoroh dan minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, oke, satu lagi disclaimer juga, saya tidak membaca kartu terbalik, walaupun sebenarnya bisa membaca kartu terbalik, tapi saya prefer untuk tidak membaca kartu terbalik. Saya membaca kartu sesuai dengan harafiahnya kartu ini gitu. Jadi kalau memang harus dibacanya berdiri begini, ya saya akan baca seperti ini, bukan seperti ini, bukan seperti ini ya. No. Oke, saya coba grounding kartunya dulu, Aquarius. Oke. Okay, God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what happened with Aquarius people during this March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Aquarius people during this March 2021. Okay. Dear God, angels, belum. Baru juga mulai udah keluar aja banyak banget tuh keluarnya. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Aquarius people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Aquarius people. During this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Please give me a sign about what happened with Aquarius people during this March 2021. Okay. Right. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit. Too much. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit guide. Udah dua ya.
satu lagi. Jadi God, angels, universe, divine power, angels, spirit, guide, what guide, God, guardian angel, please give me a sign about what happened with the Aquarius people during this March 2021. Ini butuh satu. I need one. Dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit, guide, what guide, God, guardian angel, please give me a sign. Oh, tuh gue butuh satu. Banyak banget sih yang lompat. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, what guide, God, guardian angel, please give me a sign about what happened with the Aquarius people during this March 2021. I need one, guys. I need one angel. I just need one. I don't need 2 or 3 or... Is this 3? No. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white God, guardian angel, please give me a sign of what happened with Aquarius people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Aquarius during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white God, guardian angel. Oh, I need one. I need 2. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white God. Okay, got it. Kenapa Aquarius? What happened? Bentar ya. Saya range dulu story-nya based on masalah. Hold up. Okay, Aquarius. In here, I see problems. Ya, nggak tahu problems apa yang kalian hadapi. Bisa about financial, about career, business, or even love. I don't know what happened, but you're feeling trapped in here. This is the 8 of Swords. What happened, Aquarius? Do you feel trapped because of this problem? What happened? What is really actually happened in here? Because you feel like kalian tuh merasa tuh mentok gitu sama masalah ini. Kalian nggak tahu harus gimana, nggak ngerti harus berbuat apa. Masalahnya sepertinya cukup berat ya, sampai membuat seorang Aquarius ngerasa stuck. Well, okay. Kartu kedua ada 2 of Coins atau 2 of Pentacles. Di sini kalian juggling, you juggling something. Kemungkinan kalian berada di 2 pilihan atau lebih dari 2 pilihan. Dan kalian bingung memutuskan mau yang mana, A atau B atau A atau B atau C atau D gitu. Kalian bingung. Ini masalahnya lebih kayak kalian tuh merasa mentoknya tuh karena kalian dihadapkan pada beberapa pilihan seperti ya, sehingga di sini kalian merasa mentok, you feel trapped, dan kalian harus mengambil keputusan. Makanya kalian juggling mau pilih yang A, B atau C atau D gitu kan. Wait. In the end, kalian itu, ini ada King of Wands. Kemungkinan kalian berdealing dengan fire sign, zodiac under fire sign, the Sagittarius, Leo, and Aries. Setelah kalian juggling di sini, setelah kalian ngerasa trap and you feel you have to juggle, kalian akhirnya entah kenapa kalian memilih untuk maju berperang melawan masalah ini. Jadi istilahnya kalian take action untuk masalah ini yang membuat kalian feel trapped. Kalian take action untuk masalah ini, dan action kalian tuh cukup agresif ya, cukup agresif. Which is Aquarius itu bukan orang yang agresif loh, setahu gue. Aquarius itu orang yang sangat tenang, sangat sabar. Tapi kalau sampai Aquarius melakukan tindakan agresif, itu berarti sesuatu hal itu sangat-sangat mengganggu, sangat-sangat dirasa tidak fair buat Aquarius. Makanya dia melakukan tindakan yang cukup agresif di sini, cukup berani. Dan Aquarius itu sebenarnya memang, walaupun dia tipikal orang yang sabar atau tenang, bukan berarti Aquarius itu tidak bisa
melakukan tindakan agresif? Bisa sih, bisa. Aquarius itu tipikal orang yang rebel sebenarnya. Apabila dia merasa tertekan, merasa ini nggak fair nih, dia kan melakukan tindakan yang di luar prediksi kita loh, di luar prediksi kita yang memang kita berpikir awal-awal Aquarius ini orangnya baik, sabar, pendiam, tenang, padahal sebenarnya enggak. Dia bisa bertindak di luar ekspektasi kita atau di luar prediksi kita. Nah di sini Knight of Wands, lihat deh, ada prajurit naik kuda dan kudanya ini berlari kencang, dipacu untuk berlari kencang, gitu kan? Berarti in rush kan? Ini lebih kayak posisi mau berperang sih enggak ya, tapi in rush gitu loh. Jadi kalian memang di sini cukup rushing in, cukup ngambil langkah cepat untuk mengatasi masalah ini nih, masalah yang membuat kalian feeling trapped in here gitu loh. Apabila misalnya ini berhubungan dengan cinta, nah ini baik lagi nih, gue coba divide lagi, bagi lagi kasusnya, kasus per kasus. Apabila ini masalah dengan cinta, mungkin kalian ada di antara dua pilihan atau beberapa pilihan nih. Makanya kalian harus juggling. Two of Pentacles ini kalian harus juggling, menentukan pilihan yang mana yang mau kalian mau ambil. Dan kalian tuh cukup ngerasa stuck gitu loh dengan hubungan kalian dengan seseorang, dengan pasangan kalian. Sekarang kalian mungkin merasa stuck dan akhirnya kalian, aduh kayak gue stuck deh, kayak gue harus take action yang memang benar-benar bisa ini take action yang tepat gitu loh. Oke? Makanya kalian di sini akhirnya setelah kalian juggling, kalian rushing in, masuk dalam permasalahan kalian. Jadi gini, mungkin di sini kalian dealing dengan dua orang. Kalau memang talking about love ya, kalian berdealing dengan dua orang. Yang satu mungkin kalian pengen deketin, tapi kalian gengsi, atau kalian nggak pede, atau kalian malu atau apalah, kalian nggak pernah deketin. Tapi yang satu lagi justru dia nih yang ngedeketin kalian. Baik, sama-sama baik, cuman yang satu bedanya cewek itu orangnya satu agresif, satu pasif gitu ya. Nah kalian naksir sama yang pasif, tapi kalian mau deketin yang pasif, kalian ngerasa kok gue nggak pede ya deketin yang pasif ya. Nah kalian tuh sebenarnya senang dideketin sama sorry guys, minum dulu guys, aus guys, minum dulu ya, saya minum dulu ya. Sorry, oke. Kalian di sini dihadapkan ada dua pilihan tuh kan, yang satu orang yang pasif, satu orang yang agresif. Basically kalian tipikal orang yang sebenarnya Aquarius tuh senang dideketin sebenarnya. Makanya kalian lebih senang dideketin sama si yang agresif ini, karena si agresif ini ngedeketin kalian. Tapi kalau bicara rasa, kalian sebenarnya lebih berat ke si yang pasif ini. Cuman masalahnya kalau yang ke pasif ini, kalian rasanya lebih berat ke dia, tapi kalian untuk deketin dia tuh kalian gengsi, entah malu, entah nggak pede atau gimana lah. Intinya kalian agak sulit untuk deketin sama si yang pasif ini. Coba kalau yang pasif ini bisa seagresif yang satu lagi, ya mungkin kalian akan lebih memilih sama yang pasif gitu lah. Tapi kondisinya si pasif ini bukan nggak berani, ya karena dia pasif ya, jadi dia nggak take action gitu. Jadi dan kalian juga mau take action ke si pasif juga, kalian ngerasa kok gue nggak pede ya. Nah sementara si agresif ini dia take action ke kalian, kalian senang dideketin sebenarnya sama yang agresif, tapi bicara rasa kalian mungkin hanya menganggap si agresif ini hanya sebagai teman gitu, hanya sebagai teman ya, teman jalan, teman curhat ya, teman gila-gilaan gitu ya, gak ada rasa gitu loh. Kalau ada rasa mungkin rasanya nggak sebesar ke yang si pasif ini. Nah di situ kalian bingung nih harus take action ya, bingung harus memilih, kan nggak mungkin kan milih dua-duanya, harus ada salah satu yang dipilih, satu lagi harus dikorbankan. Nah saat kalian juggling di sini kebetulan si pasif ini dideketin sama cowok lain, mungkin deketin sama cowok lain. Jadi skenario kalau lebih kayak gitu ya, deketin sama cowok lain, kalian tahu wah si pasif inceran gue dideketin sama cowok lain nih, wah gue nggak terima gitu kan. Nah karena kalian nggak terima
si pasif dideketin cowok lain karena kalian takut ya si pasif diambil sama cowok lain atau sama cewek lain. Akhirnya kalian mencoba untuk rushing in atau langsung masuk nih, istilahnya langsung nyuri start lah ke si pasif untuk ngeklaim si pasif sebagai pacar kalian, biar si pasif ini tidak diklaim oleh orang lain gitu loh sebagai pacarnya gitu loh guys. Itu kalau cinta. Kalau berhubungan dengan bisnis atau keuangan, di sini kalian kayaknya ngerasa stuck. Mungkin kalian ingin membuka bisnis atau apa, tapi kalian kayaknya modal gue kurang gitu kan. Terus di sini kalian juggling gimana ya, tapi gue mau buka bisnis ini, bisnis A gitu, tapi modal gue kurang. Terus gue harus gimana ya? Nah, tapi kalau gue nggak buka, gue butuh duit. Gue pengen banget bisnis ini gini. Jadi intinya antara kemauan kalian untuk berbisnis itu kuat, tapi modalnya nggak cukup. Jadi kan kemauan dengan realita berbanding terbalik tuh jatuhnya. Nah, akhirnya kalian coba untuk mikir-mikir kira-kira gimana ya cara menjalani bisnis ini gitu kan. Siapa orang bisa gue jadikan partner untuk ini bisnis ini. Nah, akhirnya kalian menemukan nih solusinya. Siapa ya kira-kira orang yang cocok kalian jadikan partner. Nah, pas kalian udah tahu orangnya yang mau dijadikan partner itu siapa, kalian langsung rushing kalau datang ke orang itu langsung ngomong, nih gue mau buka bisnis nih gini, mau nggak lo join gitu. Itu kalau berhubungan dengan bisnis dan keuangan. Apabila berhubungan dengan karir, mungkin kalian merasa stuck di sini dengan karir kalian. Kalian merasa mungkin unhappy dengan karir kalian. Entah mungkin memang kerja keras kalian kurang diapresiasi oleh bos kalian, kurang diapresiasi oleh company. Tapi mau resign, kalian belum punya kerjaan baru. Tapi kalau nggak resign, kalian stres di situ. Atau mungkin sebenarnya bos kalian mungkin tipikal yang killer gitu loh. Kalian serba salah gitu mau resign. Belum punya yang baru, belum punya kerjaan baru, nggak resign. Gue stres ngadepin bos gue ini gitu, yang gesrek gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, akhirnya kalian juggling nih, gimana ya, resign gak ya gitu. Dan akhirnya kalian nekat aja gitu, dia kalian resign mau dapat kerjaan baru, kayak mungkin kalian udah play kerjaan baru tapi belum dapat gitu. Akhirnya kalian nekat ngambil tindakan yang cukup nekat, kalian udah resign aja deh. Masalah dapat kerjaan barunya kapan ya ntar aja deh, yang penting gue resign dulu dari kantor ini biar gue nggak stres gitu loh. Akhirnya kalian lebih memilih untuk resign tanpa berpikir panjang dan tanpa nungguin kalian dapat pekerjaan yang baru, oke? Tapi tenang, apapun yang terjadi di sini, kalau memang ini masalah cukup pelik ya, ini tentang masalah bisnis, karir, uang ataupun percintaan, ini cukup pelik masalahnya, bikin pusing kepala. Akhirnya membuat kamu juga Aquarius ini harus juggling, harus gimana gitu ya. Dan akhirnya kalian udahlah, whatever happens gue maju, whatever happens gue tinggal gitu loh. Kalau memang berhubungan dengan situasi toksik dalam percintaan, whatever happens udah gue tinggal nih orang, gue udah gak tahan sama nih orang gitu kan. Apapun yang terjadi sama kalian, ketidakadilan yang terjadi sama kalian, tenang aja, kalian akan dapetin justice kok di sini. Justice itu adalah jatuhnya kayak keadilan atau pembayaran karma lebih tepatnya. Karma tergantung, kalau kalian berbuat baik, kalian akan dapetin karma baik. Apabila kalian berbuat jahat, maka kalian akan dapetin karma yang gak baik juga, karma yang jahat, karma yang negatif gitu. Tapi sih kayaknya sih aku melihatnya nih Aquarius ya yang ngerasa dizolimi, ngerasa sebagai korban. Entah kalian memang benar terzolimi dan menjadi korban, entah kalian playing mental victim. Aku nggak tahu di sini. Tapi setahu aku sih harusnya Aquarius nggak drama sih. Harusnya Aquarius tidak bermain mental victim, karena Aquarius bukan tipikal yang suka drama sebenarnya. Oke. Dan nanti akhirnya happy endingnya gini. Kalian akan, setelah masalah ini terselesaikan dengan baik dan kalian mendapatkan karmanya, mungkin karma yang baik karena kan kalian di sini sebagai victim ya, jadi kalian mendapatkan karma yang baik. Kalian nanti akan lebih stabil ke depannya. Apabila masalah percintaan, nanti kalian akan lebih stabil dalam menjalani hubungan selanjutnya di masa depan. Tapi kalau apabila ini berhubungan dengan keuangan, bisnis ataupun karir, kedepannya mungkin kalian akan bisa
buka bisnis baru atau bisa punya pekerjaan baru, dan nanti pekerjaan ataupun bisnis kalian tuh lebih stabil. Intinya keuangan kalian tuh lebih stabil gitu. Karena di sini bottom of the deck ada Five of Cups. I saw some remorse thing in here. Kalian Aquarius merasa sedih, entah kenapa, alasan apa yang buat kalian sedih. Apabila ini berhubungan dengan cinta, mungkin kalian ngerasa dihianati oleh pasangan kalian, di backstab atau ditusuk dari belakang oleh pasangan kalian, atau mungkin diselingkuhi oleh pasangan kalian. They been cheating on you gitu kan. Apabila ini berhubungan dengan bisnis dan keuangan, mungkin kalian ditipu orang sehingga kalian rugi ratusan ribu atau jutaan, atau bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu. Atau memang kalau ini berhubungan dengan pekerjaan, mungkin kalian merasa sedih ya, karena kalian merasa kok bos gue gini banget sih, jadi orang kok jahat banget ya. Atau mungkin bosnya mungkin nggak jahat, bosnya baik, tapi mungkin kalian tidak mengapresiasi kerja keras kalian. Jadi kalian tuh di sini merasa kecewa gitu. Kok kerja keras gue di sini bertahun-tahun nggak pernah naik gaji, nggak pernah ya naik jabatan, nggak pernah dipromosiin. Oh, kalian tuh kecewa gitu ya. Di sini aku melihat ada kekecewaan Aquarius. Tapi tenang aja, in the end kan nanti akan ada pembayaran, karena di sini ada justice kan. Kalau emang kalian yang memang terzolimi, nanti kalian akan mendapatkan rewardnya kok atas kesabaran kalian menghadapi masalah ini. Dan nanti kalian akan stabil ke depannya. King of Pentacles gitu Aquarius. Oke, untuk cinta, oke. Kita segera energinya. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, guardian angel, please give me a sign about what happened to the Aquarius people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, guardian angel, please give me a sign. What happened with Aquarius people during this March 2021. Okay. Dia belum baru juga mulai belum. Dia got angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, guardian angel, please give me a sign about what happened with Aquarius during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God. Please give me a sign about what happened with Aquarius during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God. Please give me a sign about what happened with Aquarius people during this March 2021. Oh. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, please give me a sign of Aquarius people during this month of 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide. Okay, Aquarius. Bentar ya, sebentar. Oke, Aquarius. Bentar. Oke, di sini apabila kalian ada masalah dengan cinta, ini pasti dengan cinta ya, karena kan ini Oracle Romance Angel, berarti berhubungan sama cinta. Kalian harus stay optimistic ya, apapun yang terjadi dengan cinta, kehidupan pernikahan kalian, karena kalian harus tetap stay optimis. Karena di sini dibilangnya stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Oke? Ya, jangan berpikir negatif, jangan overthinking. Tetap aja positive thinking. Apapun yang terjadi pasti akan ada
jalan keluarnya kok ya. Oke, di sini kartu kedua ada love yourself first. Your self respect makes you more romantically attractive. So yeah, love yourself first. Sebelum kalian mencintai orang lain, akan lebih baik kalian mencintai diri kalian sendiri. Sekarang gini, bagaimana kita bisa mencintai orang lain apabila kita sendiri aja nggak mencintai diri kita sendiri? Gitu loh guys. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, akan lebih baik kita mencintai diri kita sendiri dulu. Self-respect, self-care, self-love, itu yang harus kalian pelajari dulu. Baru nanti kalau kalian sudah bisa menghargai diri kalian, sudah bisa mencintai diri kalian, sudah bisa self-love, self-care, self-respect, nanti dengan sendirinya kalian akan itu kok akan apa? Akan bisa mencintai orang lain. Oke, di sini about kartu terakhir, children. Your love life is being affected by children. Nah, ini maksudnya ini children bisa kalian orang yang kalian sedang dealing ini mungkin adalah seorang single mother atau single father, atau mungkin kalian sendiri yang single mom atau single dad, atau bisa juga kalian ini adalah mantan kalian nih di kehidupan masa lalu, dimana kalian pernah punya anak gitu loh dalam hubungan ini. Jadi apapun yang terjadi dalam hubungan ini, ya tetap stay optimis, tetap belajar mencintai diri sendiri dulu. Dan pastinya ada urusan children. Mungkin misalnya kalau memang pasangan kalian punya anak atau kalian yang punya anak, misalnya gini, pasangan kalian punya anak, mungkin kalian kurang bisa menerima anak pasangan kalian, atau mungkin anaknya pasangan kalian kurang bisa menerima kalian, atau juga sebaliknya, apabila kalian punya anak, mungkin pasangan kalian tidak bisa menerima anak kalian, atau anak kalian tidak bisa menerima pasangan kalian. Jadi di situ harus diinikan dengan baik ya, selesaikan dengan baik, harus dengan bijak, mengambil tindakan yang bijak, dan memang harus tetap optimis aja apa yang terjadi. Di sini ada retreat. It's time to disconnect from the world. Talking about retreat, ini bottom of the deck as an overall energy. Talking about retreat, ini pasti hubungan masa lalu. Entah ini mantan pacar kalian, atau entah ini mantan pasangan kalian, mantan suami atau mantan istri. Mungkin kalian balikan lagi sama mereka, makanya kalian diminta untuk retreat. Jadi istilahnya retreat tuh bukan diulang lagi ya, dikaji lagi hubungannya kayak apa, kalian maunya gimana hubungan ini, konsepnya, kalian maunya apa yang kalian suka, apa yang tidak kalian suka, begitu sebaliknya. Pasangan kalian juga harus tahu apa yang kalian suka dan apa yang kalian tidak suka. Kalian juga harus tahu apa yang pasangan kalian tidak suka dan apa yang pasangan kalian sukai gitu loh. Jadi harus lebih banyak berdua nih jatuhnya retreat. Lebih banyak berdua, lebih banyak ngobrol satu sama lain, heart to heart conversation. Biar apa? Biar saling mengenal. Sebenarnya kalian udah mengenal, mungkin kalau memang ini mantan, ini kalian sebenarnya sudah mengenal satu sama lain. Cuman mungkin karena sempat ada masalah dan akhirnya hubungannya terpisah, akhirnya kalian harus retreat lagi, mulai dari nol lagi. Gitu loh Aquarius. I guess that's it for now. Thank you for watching my video, Aquarius. See you in the next video next month ya Aquarius. Bye bye.